ayahanda kita tercinta, Kiai Beni Sulistyo, yang akan langsung menggambarkan bagaimana sih kepemimpinan seorang kiai diambil dari sosok Toaji. Assalamualaikum Gurunda. Masya Allah. Sehat ya Alhamdulillah semuanya? sehat. Masya Allah. Udah kebagian meteo belum? Nah inilah saya dari tadi, antum bicara saya izin ke belakang. Saya tadi buru-buru ke sini juga, sebenarnya mau mampir ke sana. Itu, tapi ini kondisi anak-anak pada ramai di depan. Oh ya. iya. Jadi lebih kondusif maksudnya. Alhamdulillah. Mungkin udah pada nunggu, ini sudah ada hampir 200 orang di Zoom. Dan Masya Allah. nampaknya offline lebih ramai kayak. Oh gitu ya? Ya, yang kemarin nampaknya ini lebih ramai ya? Lebih ramai, lebih. Berarti semakin banyak stok pemimpin di masa yang akan datang. Ya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja mendengarkan arahan, bimbingan, nasihat langsung dari gurunda kita, Kiai Haji Beni Sulistyo. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Adia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbir shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan muda di Masjid Kapal Munjalan Indonesia serta teman-teman di seluruh Nusantara di Zoom, ya, baik yang muda, yang tua, yang perempuan, yang laki-laki, para asatid, ulama, ya. Izinkan saya pada hari ini untuk menyampaikan materi tentang Kiaisip, ya. Ini adalah materi kedua dari New Leap, ya. Ramadan Leap. Ramadan Leap ini adalah Leadership Education and Achievement Program. Ini insya Allah mudah-mudahan ya akan menjadi program tetap di bulan Ramadan. Ya. Jadi andalan kita ini adalah setiap bulan Ramadan insya Allah akan melaksanakan Ramadan Leap ini. Leap itu berarti lompatan. Ya, kita berharap setelah mengikuti pelatihan ini teman-teman mengalami lompatan, lompatan kesadaran, lompatan pengetahuan, lompatan kekuatan, lebih kuat, lebih tahu, lebih berilmu, lebih mau melakukan perubahan. Ya, ilmu kepemimpinan ini, ya, itu berguna, sangat berguna. Ya, ini bukan ilmu eksak, ini ilmu aplikatif, bisa diterapkan dimanapun, baik di rumah tangga maupun di rumah tinggi, masjid, ya, maupun di sekolah, di bisnis, di usaha, di kegiatan sosial dan lain sebagainya. Maka para sahabat sekalian, kegiatan ini sangat bagus diikuti oleh pelajar, mahasiswa, aktivis sosial maupun pengusaha muda. Ya, teman-teman yang akan mempelajari New Leap ini, mempelajari Ramadan Leap ini tentang edukasi kepemimpinan, insya Allah akan berkembang bertumbuh ke jiwa kepemimpinannya. Baik sahabat sekalian, tema hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang materi Kiaisip, ya, belajar kepemimpinan dengan sosok Toaji, ya. Nah, sebelum saya sampaikan materi saya, ini saya memberikan sedikit pengantar bahwa hari ini seakan-akan Indonesia bahkan dunia sedang mengalami krisis kepemimpinan, ya. Bukan krisis pemimpin selalu ada, tapi krisis kepemimpinan, ya. Sebagai sebuah contoh misalnya, ya, beredar polemik dalam waktu 1 bulan terakhir ini presiden 3 periode. Kayak tak ada lagi presiden di Indonesia nih kan gitu. Ya. Ada lagi di Malaysia, ya. PM Mahathir yang sudah sepuh umur 90 tahun kembali menduduki jabatan Perdana Menteri. Ya. Kemudian di Yogyakarta ini sedang terjadi polemik, ya, bahwa kemudian tahta Yogyakarta kemungkinan besar akan jatuh di perempuan, ya, di anaknya perempuan. Nah, ini juga akan memunculkan polemik. Seakan-akan kita kehilangan orientasi dalam kepemimpinan. Padahal banyak pemimpin, tapi kok kenapa kemudian seakan-akan tidak ada? Ya. Ini terjadi di mana-mana, ya, terjadi di mana-mana. Pada saat melaksanakan kegiatan pelatihan masjid bilioner, banyak sekali masjid-masjid di Indonesia, di Nusantara, yang meminta kepada Masjid Kapal Munjalan, ayo Bung Ben, ayo Bang Gun, ayo Bang Haji, kalau ada pengasuh kirim ke sini, seperti Kiai Lukman katanya gitu. Nah, kita masih belum bisa mengirim orang-orang seperti itu gitu, karena belum pernah ada pelatihan pendidikan tentang Kiaisip, tentang kepemimpinan. Ya, jadi di mana-mana, ya, di mana-mana itu
masjid-masjid kita itu kesulitan ya untuk menemukan sosok yang bisa mendidik, menggerakkan, mengajak, kemudian mengoptimalkan mengelola sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Nah, maka kemudian ya itu baru fenomena pertama. Dalam 20 tahun terakhir ini kita juga melihat ya aktivitas demokrasi pemilihan umum ya itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang Masya Allah ya harus mengurut dada kita gitu. Dari 400 bupati, setengahnya masuk penjara. Ya, ini problem gitu. Ini problem ya. Nah, kemudian kalau Anda melihat semua di komposisi di DPRD, DPR RI, itu sebagian besar diisi oleh para pengusaha. Memangnya nggak ada para ustadz, memangnya nggak ada para pendidik pemimpin yang punya jiwa kependidikan. Bukan masalah itu. Ada terjadi krisis kepemimpinan. Nggak tahu. Seakan-akan kita di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, nggak ada lagi pemimpin-pemimpin yang berani, nggak ada lagi pemimpin yang tangguh. Ya dulu kita melawan kolonial, melawan Belanda, pakai senjata mesiu. Ya, sekarang dengan COVID ya takut. Ini fakta gitu, ini fakta. Ya, memang ada problem kesehatan, tapi rasa takut itu berbahaya. Rasa takut itu berbahaya. Harusnya dihadapi. Nah, kemudian juga ada rasa takut, kita ditakut-takutin, mau ditangkap lah apa segala macam. Ya, akhirnya pada nggak mau lagi bersifat kritis. Ada juga pemimpin yang muncul, sifatnya sukanya maki-maki, menyebarkan kebencian. Ini juga salah satu karakter krisis kepemimpinan. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, ini harus kita selesaikan. Kita nggak tahu, kita hanya mengambil inisiatif saja di masjid ini. Mudah-mudahan nanti melalui Ramadan Lib ini akan muncul orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan yang baru, ya, jiwa kepemimpinan yang mampu mengakomodir relevan dengan situasi dan kondisi zaman now hari ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, inilah yang mendasari kenapa kita bikin Ramadan Lib yang insya Allah akan berlangsung selama 20 hari ke depan. Sahabat-sahabat sekalian, kalau misalnya kita coba lihat komunitas muslim di seluruh dunia ya, sejak zaman dulu sampai sekarang itu nggak mungkin ya mengalami krisis kepemimpinan. Ya, krisis pemimpin itu tidak mungkin terjadi. Ya, tidak mungkin terjadi. Ada istilah yang dipakai oleh Gontor, sering kita dengar, patah tumbuh hilang berganti. Belum patah sudah tumbuh, belum hilang sudah berganti. Ya, kami ingat betul ketika Kiai Haji Abdullah Zarkasi wafat, besoknya sudah terpilih lagi pemimpin yang baru. Ya, lalu wafat lagi. Ya, sebelumnya Kiai Haji Abdan ya, Samsul Hadi Abdan. Ya, itu nggak lama, besoknya langsung ada penggantinya. Demikianlah ketika Rasulullah wafat, besoknya sudah berganti Abu Bakar bin Khattab. Ya, Abu Bakar bin As-Siddiq. Ya, besoknya lagi wafat Abu Bakar berganti lagi dengan Umar. Ya, dan seterusnya. Jadi dalam Islam itu nggak ada problem masalah pemimpin, pasti harusnya sudah siap. Tapi kenapa kemudian ya bahkan 5 tahun pun kita nggak siap-siap menyiapkan pemimpin? Ini sopo sing pekok. Ya, siapa yang pekok, siapa yang goblok gitu kan? Nah, mohon maaf ya agak kasar sedikit. Ini ikut-ikut kayak Lukman kemarin udah kasar-kasar. Seakan-akan kita menjadi masyarakat yang geblek gitu ya. Padahal umat Islam nggak seperti itu. Nggak bakalan mungkin umat Islam itu kehabisan pemimpin. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Sahabat-sahabat sekalian, ini kira-kira inspirasi kepemimpinan dalam peradaban Islam. Ya, kepemimpinan dalam Islam itu dikembangkan lewat keluarga. Jadi ini sangat sederhana sekali. Ya, awalnya ada suami dan istri. Suami siapa imamnya? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan teman-teman di Zoom. Ada yang bisa jawab? Suami dan istri. Imamnya siapa? Pemimpinnya? Suami. Makmumnya siapa? Istri. Ini sudah berjamaah. Oke? Ya. Kemudian setelah itu suami dan istri melakukan hubungan, ya, hubungan namanya hubungan suami istri. Kalau jurnalistik itu mengatakan seperti itu. Lalu keluarlah anak, ya, 2, 3, 4, 5, 6, ya kayak Pak Long itu udah 6 anaknya. Banyak lalu. Senak gila aku. Saya 4, kayak Lukman 4, ya Haji Nur Hasan ada 4, ya. Nah, ketika sudah punya anak, maka suami dan istri ini menjadi ortu, ya, menjadi orang tua, ya. Lalu siapa makmumnya? Anak. Ya. Maka di situ kita berlatih kepemimpinan. Nggak perlu sekolah, nggak perlu ikut pelatihan Lemhanas untuk menjadi seorang ayah, betul nggak? Natural saja, ya.
Natural saja. Bagaimana kemudian seorang ayah ini bisa kuat? Ya, bekalnya adalah cinta. Kalau nggak ada cinta, dia nggak bisa jadi pemimpin. Ini dasar muasal pemimpin di dunia Islam. Ya. Terus bagaimana lagi? Ya, ini nama kita sebut dengan rumah tangga. Ya, disebut dengan rumah tangga. Lalu ini kita sebut dengan rumah tinggi. Ada rumah tangga, suami istri, kemudian orang tua dan anak, ada imam, ada makmum. Ya. Nah, di masjid ada yang namanya imam. Lalu kemudian yang ikut di belakangnya disebut dengan makmum. Ya. Di pondok pesantren yang sudah kompleks, ada masjid, setelah itu ada Baitul Quran, kemudian menjadi pesantren, itu pemimpinnya disebut dengan kiai. Ya. Kemudian di Jawa Barat biasa disebut dengan abah atau buya. Di Jawa Barat, di Sumatera Barat biasanya juga dikenal dengan nama buya. Itu adalah kiai, pemimpin di sebuah lembaga pendidikan yang kompleks, di sebuah komunitas. Ya. Siapa yang dipimpin? Santri. Ya. Nah, kiai dan santri ini ya itu sudah memimpin sebuah keluarga yang besar, lebih banyak, lebih besar lagi. Ya. Ini kita sebut dengan rumah tinggi. Jadi rumah tangga, rumah tinggi. Ya. Artinya kalau misalnya di rumah tangga kita gagal menjadi seorang pemimpin, rasa-rasanya nggak mungkin kita akan berhasil di rumah tinggi. Maka para kiai, ya keluarga-keluarganya biasanya akan lebih bagus. Beda dengan pemimpin di luar komunitas Islam ini. Ya. Jadi pemimpin, katakanlah ketua partai A, partai B, partai C, hebat nampaknya, gagah, ya, rumahnya berantakan. Terjadi enggak? Terjadi gitu. Ya. Menjadi pemimpin di sebuah perguruan tinggi, pemimpin ormas dan segala macam, tapi dengan tetangganya berantem terus. Ya. Ini problem. Nah, dalam Islam enggak seperti itu. Dia perlahan dari rumah tangga ke rumah tinggi, dan ini sangat sederhana, simple. Jadi nyulip tidak akan memaparkan konsep-konsep kepemimpinan yang rumit, yang jelimet. Ini pemimpin yang sangat sederhana yang bisa kita pahami sehari-hari. Ya. Nah, dari rumah tangga dan rumah tinggi ini muncul lagi sebuah komunitas, berkembang lagi menjadi situasi sosial yang kompleks. Ya. Nah, inilah yang kemudian memunculkan kesultanan, kekhalifahan dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita coba lihat, ya, kita coba lihat perkembangan di Masjid Nabawi. Ya. Rasulullah ketika sampai di Madinah membangun masjid. Di manakah Rasulullah tinggal? Di masjid. Ya. Rumah tangganya di mana? Di masjid. Rumah tangganya di masjid, rumah tingginya di mana? Masjid Nabawi. Ya. Nah, rumah tangga dan rumah tinggi dijadikan satu. Ya. Kemudian berkembang, ada Baitul Sufah, ada segala macam. Rasulullah menjadi kiai dengan sebutan dengan Pak Yai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa santrinya? Ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali bin Abi Thalib, ya Khalid bin Walid dan segala macam. Itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, nyebutnya itu Muhammad adalah Rasulullah, yang lain sahabat. Ya, ini sahabatnya Rasulullah. Dan sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang terjadi pola kepemimpinan di zaman Rasulullah sampailah zaman era-era kesultanan bertebaran di seluruh Indonesia. Coba lihat di Indonesia itu ada ratusan kesultanan Islam. Di Kalimantan Barat saja ada 12 lebih. Ya. Kok bisa mereka tuh memimpin? Nggak ada Lemhanas, nggak ada sekolah kepemimpinan, ya, nggak ada akademi militer, ya, nggak ada sekolah pegawai negeri. Kok bisa menata wilayah? Ya, ada rahasianya. Nanti kita akan pelajari. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa kok umat Islam ini mampu mengelola ya situasi sosial yang sangat kompleks? Ya, Anda bisa bayangkan Turki Utsmani itu mengelola sepertiga dunia mungkin, ya sepertiga dunia itu mampu dikelolanya, masya Allah. Ya, nah ternyata setelah kita pelajari ya pemimpin itu natural aja. Ya, secara tidak sadar ternyata pemimpin-pemimpin seperti itu sudah ada di Masyarakat Pemujalan, sudah ada di samping kita, dekat kita, yaitu Kiai Lukman. Ya, beliau tinggal di masjid, ya seperti juga Rasulullah. Kemudian juga memimpin aktivitas di seluruh Indonesia. Ya, memimpin di seluruh Indonesia. Ada gerakan infak beras yang bertebaran di 106 kota di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Menggerakkan infak beras ya untuk kebutuhan lebih dari 5.000 pesantren. Ayo, siapa yang mampu lakukan itu? Ya, berapa jumlah santri yang disuplai berasnya? Ada 5.000 lebih santri. Ya.
500 ribu. 500 ribu itu sama dengan penduduk di kota Pontianak, kira-kira seperti itu. Semuanya dikasih beras. Kok bisa gitu? Nah, bergeraknya hebat, tapi apakah Kiai Lukman tuh orangnya sibuk banget? Ya betul sibuk, tapi bisa diakses beliau tuh setiap subuh masih di masjid, kita masih bisa ketawa-ketawa, kadang-kadang main ke pondok tani, potong ayam, ya seperti orang biasa. Saya pernah bersahabat dengan beberapa pemimpin, nggak sempat kayak gitu-gitu, nggak sempat bergurau, tegang terus mukanya. Ya, mau ketemu itu susahnya minta ampun, susah diakses. Ya, di mana bang? Jakarta lah, dia bilang. Di mana bang? Di hotel ini tak bisa ditemuin. Di mana bang? Di diskotik katanya. Udah. Kayak gitu tuh, susah diakses. Ya, sibuk betul. Ya, di mana bang? Nah, terakhir di penjara katanya. Berupa kena penjara. Saking sibuknya. Kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian, karir pemimpin Nusantara ini yaitu berakhir dengan penjara. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Saya berharap ya konsep kepemimpinan kita tidak berakhir di penjara, tapi di jannahnya Allah. Ya, ini kenapa kemudian Ramadan Lip ini penting kita pelajari. Ya, kita harus berakhir di surganya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Maka kemudian saya coba menawarkan ke teman-teman. Oke, ini leadership ini kita ajarkan tentang Kiai Sip. Selama ini kita dipenuhi dengan cara berpikir Soekarno lah, para pemimpin. Iya benar, dia pemimpin hebat. Ya, kemudian kalau misalnya kita bikin pelatihan kepemimpinan tuh, itu pemimpin-pemimpin di zaman Perang Dunia Kedua. Itu kayak misalnya Winston Churchill, gitu ya, Mahatma Gandhi, wah, ya kan? Dan segala macam. Kita pun tak tahu ada kehendak orang itu, ya kan? Kita dicekoki dengan gitu, kita tidak kenal orangnya, gitu. Ya, nggak banyak kita ketahui. Akhirnya dari Mahatma Gandhi, dari Karl Marx, dari Lenin, ya, udah mati orangnya, bergantilah partai politik, partai komunis A dan B segala macam. Kita ikut ya menjadikan dia sebagai sosok idola, idaman. Tapi juga nggak ada yang berhasil gitu. Kenapa ini? Ya karena nggak nyata teman-teman sekalian. Nah maka kemudian Kiai Sip ini mudah-mudahan akan menggantikan cara berpikir kita tentang leadership. Ya, cara berpikir tentang leadership ini memang bagus, nggak ada masalah, namanya ilmu pengetahuan bagus-bagus saja, baik-baik saja. Tapi kritik kita banyak contoh-contoh pelatihan kepemimpinan itu nggak nyata gitu. Susah dipahami. Sementara Kiai Sip ini mudah. Kalian setiap wilayah di Indonesia ya, itu selalu ada pesantren. Kalian bisa temui orang-orang yang ada di pesantren itu, coba perhatikan. Mereka punya karakter yang rata-rata hampir sama. Seperti apa? Nanti kita pelajari. Seperti karakternya Kiai Lukman yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan, apa itu Kiai Sip? Ya. Nah, memang agak sedikit asing Kiai Sip, leadership, Kiai Sip, apa lagi nih Kiai Sip? Jadi Kiai Sip ini mengadopsi istilah leadership. Ya, Kiai Sip ini berasal dari kata Kiai dan Sip. Ya. Nah, Kiai ini ejaan baku dalam bahasa Indonesia. Ada yang mengatakan Kiai pakai Y ya, tapi dalam kamus bahasa Indonesia ejaan yang benar tuh pakai I, Kiai. Ya, maka saya menggunakan istilah ini, ya kan, dengan berpatokan pada kamus besar Indonesia, yaitu Kiai Sip, ya, Kiai dan Sip, ya. Nah, teman-teman sekalian, apa itu dimaksud dengan Kiai Sip? Kiai Sip adalah ilmu untuk mendidik, satu ya, mendidik. Jadi fungsinya mendidik. Ini beda dengan bos, Kiai ini. Mendidik. Ini kerja mendidik. Kiai Lukman itu mendidik setiap subuh, ya. Kemudian mengajak, ayo mengajak amal soleh. Kemudian menggerakkan, ya. Kemudian mengelola manusia. Ya, terus apa beda dengan leadership? Kiai Sip itu berbasis masjid. Sementara leadership wallahu alam, basisnya nggak ngerti. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya saya kepengen jadi pemimpin bisnis? Boleh. Terapkan Kiai Sip, ya kan? Jadikan masjid sebagai basis. Insya Allah akan berkembang. Contohnya apa? Contohnya seperti Kiai EN, Hadi Pertama Larisindo. Mendirikan Ismu Yahya, ya, bisnisnya melesat. Dulu saya tahu betul, mungkin 1 bulan nggak sampai 150 juta omsetnya. Begitu berbasis masjid, omsetnya melesat sampai 2 miliar per bulan. Sekarang mungkin lebih, ya. Nah itu Masya Allah, ya, Masya Allah. Jadi berbasis masjid ini bukan kemudian menjadikan masjid sebagai tempat bisnis, enggak gitu. Tapi kita bergeraknya di masjid saja, masjid. Boleh enggak sih berbisnis di masjid? Boleh, pipis saja boleh di masjid kok. Tapi bukan di Baitullah.
di WC-nya masjid, ada tempatnya sendiri. Boleh nggak bisnis? Ya, pipis saja boleh di masjid, masa bisnis nggak boleh? Tapi nggak usah di sini, nggak usah di Baitullah, ada tempatnya sendiri. Tapi kawasan masjid. Ya, maka Kiai Sip ini adalah ilmu untuk mendidik, mengajak, menggerakkan dan mengelola manusia berbasis masjid. Yang dikelola manusia, bukan benda, ya. Manusia. Kenapa? Manusia inilah yang hebat, manusia inilah yang bisa bikin perubahan. Ya, inilah yang kita pelajari dari Kiai Lukman. Kiai Lukman sering nggak pernah pusing dengan persoalan-persoalan yang sifatnya kebendaan, ya, dengan masjid, bangunan, dengan apa segala macam. Tapi beliau sibuk ngurusin manusia. Manusia ini ya yang dipimpin. Makanya kemudian kalau misalnya disebut dengan leadership atau Kiai Sip, pasti yang digerakkan adalah santri atau manusia-manusia, bukan yang lain-lain. Ya, baik. Teman-teman sekalian, mengapa Kiai Sip? Ya, karakter kepemimpinan Kiai Sip ini sangat unik, khas Nusantara. Saya sering bertemu dengan kiai-kiai yang hidupnya di hutan-hutan itu. Misalnya Kiai Dayat. Itu diperdana dari hutan, tidak ada jalan, ya, jalannya becek, tidak ada bangun sama sekali. Setahun ya berubah, jadi kayak kota udah. Ya. Belum tentu loh orang-orang yang S3, S4, S5 itu sekolah itu mampu lakukan itu. Ya. Belum tentu juga jenderal-jenderal itu mampu lakukan itu. Tapi kiai-kiai itu Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah berjalan dengan Kiai Muid, Kumpai. Mungkin teman-teman pernah ke sana ya, Kumpai. Ya, Kiai Haji Muid Holil. Ya. Saya berangkat jam 5 subuh, sampai ke rumah, ya, selesai keliling itu jam 5 sore. Apa yang saya lakukan? Keliling di Sungai Asam. Setiap parit itu ternyata semua adalah murid-murid ayahnya. Jadi Sungai Asam itu berkembang karena para kiai. Ya, gimana caranya Ustadz? Saya tanya. Jadi kiainya ini, Ustadznya nih, ayahnya Ustadz Muid, itu mendidik orang-orang sekitarnya, ya. Kemudian anak-anaknya, anak didiknya kemudian dibikinkan musola. Kemudian dibatasi parit. Ini kamu di sini, saya bikinkan musola, kemudian dengan entitas pendidikan. Tinggal. Besoknya pindah lagi di parit yang lain. Dibikinkan musola lagi, bikinkan asrama lagi. Tinggal. Begitu terus. Ya. Dan yang menarik memang setiap dia meninggalkan itu, dia juga meninggalkan anak keturunan. Nah ini wallahu alam ya. Ini menarik juga kalau ditelidiki. Ya. Jadi Kiai Haji Muid Holil ini, ayahnya itu punya banyak istri di Sungai Asam. Setiap parit itu ada istrinya, ada anaknya. Nah, Kiai Haji Muid Holil ini salah satu anaknya yang sekian banyak itu. Jadi Sungai Asam itu keluarga besarnya Kiai Haji Muid semua. Nggak pakai perencanaan, nggak pakai musyawarah daerah, nggak pakai bapeda lah apa segala macam. Itu berkembang Sungai Asam dari jalan kecil jadi besar. Nggak ada parit, nggak ada lembaga pendidikan, ada pendidikan. Nggak ada musola, ada musolanya. Kok bisa? Dan itu baru kejadian teman-teman. Baru bukan 100 tahun yang lalu, ya, baru puluhan tahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih ada. Itu sangat luar biasa. Dan ini juga terjadi di Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, kemudian Hashim Asy'ari, ya, kemudian di Gontor itu ada Trimurti, ya, yang membangun Gontor yang sampai sekarang tuh sudah ada di 25 titik di seluruh Indonesia dengan 25.000 santri. Itu gimana caranya? Ya, nggak ada proposal-proposalan. Kok bisa gitu? Asetnya T, teman-teman sekalian. Muhammadiyah itu asetnya triliunan, mungkin 1.000 triliun. Ya, berapa ratus perguruan tinggi, berapa ratus rumah sakit. Siapa yang merintisnya? Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai. Saya belum pernah melihat pemimpin hebat yang meninggalkan warisan demikian besar. Soekarno, apa yang dia lakukan? PNI bubar? Apa coba? Tan Malaka, hanya buku aja, Madilog. Itu juga dilarang-larang sama Soeharto. Enggak ada sekolahan. Siapa lagi coba? Muhammad Hatta, enggak ada juga. Saya bukan mendiskreditkan, enggak gitu ya. Tapi ini nyata gitu. Kiai-kiai itu meninggalkan sesuatu yang berkelanjutan, yang bisa kita rasakan hingga detik ini, hari ini. Itu Masya Allah. Ya. Nah, saya juga tidak mengatakan kiai-kiai itu lebih hebat dibandingkan Soekarno, Hatta, Marsilam lah, apa segala macam lah. Enggak. Tapi kita coba lihat bagaimana kontribusi para kiai ini dalam membangun komunitas sosial di Nusantara ini. Lebih hebat, lebih dahsyat. Dan sampai sekarang masih bisa kita rasakan, ya, dampaknya. Oh, saya pikir Mitiau. Saya ngelirik-ngelirik lagi, udah habis ke belum ya? Kayaknya udah padam apinya. Ya.
Memang tak rezeki lah. Sayang hari ini saya ngajak. Bisa digantikan nggak ya? Teman-teman kalau merasakan mitionya chef ini, wah Masya Allah. Itu daging itu diiris-iris yang masih ada lemak-lemaknya itu. Ya kan? Kemudian dicampur dengan mie, ya minyak, kemudian kasih sawi dan kecambah. Itu Masya Allah, baunya sumringah. Saya yakin surga itu ada di sini kayaknya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini maka kemudian KSIP ini mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah diduplikasi. Ya, jadi bagaimana cara berpikirnya Ahmad Dahlan itu bisa diduplikasi dalam rentang waktu yang sangat jauh oleh ayahnya Kiai Muid. Ya, bisa diduplikasi oleh Kiai Muid juga. Kiai Muid itu di Kumpai teman-teman sekalian yang pernah ke sana di tahun 2012 itu hanya ada satu bangunan saja. Sekarang itu bangunannya kalau kemarin saya tanya Pak Yai itu berapa nilai bangunan untuk 3 tingkat itu? Beliau bilang sekitar 5 miliar Bung Ben. 5 miliar bangun gedung. Pakai apa? Pakai kambing. Dia ternak kambing dan segala macam. Masya Allah. Kiai Muid. Lah kita ini yang kuliah di sekolah perguruan tinggi S1, S2 bisa apa? Ya. Jadi ada kesalahan kita dalam memahami tentang perubahan tentang ini. Nah, makanya kemudian orientasi tentang kepemimpinan ini perlu kita coba belokkan. Udah deh, teman-teman kami sarankan, ini bukan maksa ya. Teman-teman di seluruh Indonesia, di Nusantara, ya di masjid ini, ayo kalau teman-teman kepengen belajar tentang kepemimpinan, belajar dengan para kiai. Belajar dengan para kiai. Dimanapun, di Sulawesi itu banyak banget, di Palu itu penggerak-penggerak Islam di sana. Ya, di Lombok, ya teman-teman ini banyak dari Lombok. Di Surabaya, itu bejibun. Ya, para kiai ini. Dan itu nyata mereka. Dan bersanad gitu ya. Nanti ketemu dengan hari ini kiainya, nanti kita bisa belajar dengan bapaknya. Bisa belajar dengan kakeknya. Terus seperti itu. Jadi nggak akan kehabisan kita ilmu tentang kepemimpinan. Nah, ini saran kami. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Ya, ini Kiai Sip belajar dari kepemimpinan Tok Haji. Tok Haji ini adalah panggilan dari Kiai Haji Lukmanul Hakim. Kami manggilnya Tok Haji. Jadi ada Tok Ya, ada Tok Haji. Kenapa disebut dengan Tok Ya? Tok Ya ini yang bangun masjid nih, Kiai Haji Muhammad Nur Hasan, karena tidak pernah mengatakan no, selalu yes. Maka disebut dengan ya, Tok Ya. Orang yang selalu mengatakan ya terus. Maka disebut dengan Tok Ya. Kenapa disebut dengan Tok Haji? Tok Haji ini ya orang yang berilmu. Ya. Jadi kita belajar dari kepemimpinan Tok Haji. Tok Haji ini adalah guru kita, Kiai Haji Lukmanul Hakim. Nah, kita bedah. Ya bedah, antara bedah dengan gibah nih kayaknya tipis-tipis ya. Mudah-mudahan kita tidak diazab sama Allah. Ini kita bedah ya, bukan gibah ya. Kita bedah ya kepemimpinan guru kita. Ya, karena kenapa kita bedah ya? Karena fenomenal. Karena fenomenal. Nah ini teman-teman yang di Indonesia yang belum pernah melihat, mengenal sosok Tok Haji, inilah dia. Ini guru kami, ya. Nama lengkapnya Lukmanul Hakim. Ya, kami mengundang di sini Pak Yai Lukman. Ya, kadang-kadang disebut dengan Kiai Haji Lukmanul Hakim. Ini Tok Haji. Nah, beliau ini lahir tahun 80. 80. Wah, ini teman-teman di Nusantara yang mau merasakan ini. Nah, ini ada, coba tuh. Ini kita break dulu ya. Wah, ini ancaman pertahanan nasional nih. Bang, Mas Andan, ini bisa mengganggu konsentrasi saya ini. Letakkan dia. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas kepemimpinan Mitiau. Kepemimpinan Cep Sarial. Wah, gawat habis nilainya. Sampai di mana tadi ya? Jadi lupa. Sosok. Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Ini adalah Kiai Haji Lukmanul Hakim. Ini di depan Baitul Mal Munjalan Indonesia, pas di depan masih kapal Munjalan. Pakai sepeda, ya. Nah, ini ada mobil Alphard, Alphardnya Bang Izur. Nanti orang paling kaya di Indonesia ini Bang Izur. Melihara mobil Alphard 3 butik, ya, Robicon 1, Masya Allah. 60 mobil, wah, kalahlah kita, tak lawan. Ya. Nah inilah sosok Kiai Haji Lukmanul Hakim, lahir tahun 80. Jadi kalau misalnya sekarang umurnya sudah 40, 38 ya? 38. Belum lagi 40. 38 ya? 38. Saya lahir tahun 74, beda 6 tahun. Ya. Nah, teman-teman sekalian, di usia yang sangat muda ini,
ya. Toaji ya, itu sekarang menggerakkan ribuan orang di seluruh Indonesia. Kemudian di masjid ini ada 600 SPA, santri penerima amanah. Ya. Yang digerakkan, dididik dan digerakkan, ya. Apakah itu saja? Tidak. Ada santri-santri berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia. Ya. Macam-macam jenis-jenisnya. Dan itu ada ratusan teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, ya. Nah, mereka semua ya itu diayomi, diperhatikan, dididik, ya. Enggak berhenti-berhenti, ya. Mungkin yang paling tua di sini santrinya adalah saya dan yang paling bandel. Ya. Saya banyak belajar dengan pemimpin-pemimpin di Indonesia. Saya pernah menjadi staf ya di Yogyakarta tuh gudangnya pemimpin ya. Saya keluar masuk di keraton, belajar dari HBX, belajar dari adik-adiknya, keluarga besar. Ya. Di Pontianak ini saya belajar dari Usman Jafar, Gubernur Kalimantan Barat, dari Pak Aswin, Bu Aswin, ya. Gubernur Kalimantan Barat sebelum Pak Usman itu namanya Pak Aswin. Itu juga sangat baik orangnya, hebat, ya. Kemudian saya belajar dari Pak Samsumin. Pak Samsumin itu tokoh juga di Kalimantan Barat ini, orang Golkar, ya, pendidik juga, hebat. Ya, kemudian ada macam-macam, ada Edi Yakob wali kota Singkawang. Saya tidak melihat ya mereka tuh lebih hebat dari Kiai Lukman, ya, karena nggak ada yang digerakkan, nggak ada yang dihasilkan, dan tidak ada yang ditinggalkan, nggak ada yang ditinggalkan. Ya. Saya pikir-pikir apa yang saya menggerakkan Yogyakarta dari aksi 1 juta massa, ya. Kemudian menjelang tahun 99 saya dengan teman-teman menduduki DPRD Provinsi Yogyakarta. Supaya memaksa pemerintah pusat untuk menetapkan HBX menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Udah jadi gubernur, terus tidak meninggalkan apa-apa gitu. Saya datang ke sana, asing gitu. Nggak ada sesuatu pun. Ya, saya memimpin kampus, menjadi ketua senat lah apa segala macam. Ya, sekitar 3 tahun yang lalu saya datang lagi ke sana, nggak ada yang ditinggalkan. Ya. Saya lewat di pendopo itu malah kepengen muntah malah. Padahal dulunya ya kita yang coba menawarkan konsep putra daerah dan segala macam. Nggak bisa. Teman-teman sekalian, beda dengan sosok Kiai Lukman. Jadi beliau, apa yang dikerjakan kemarin itu sampai sekarang punya manfaat. Provokasi lagi ini. Saya pikir kopi tadi. Kalau kopi saya nyatakan ditutup aja. Nah, ini Kiai Lukman. Ya, apa sih hebatnya Kiai Lukman, nanti kita bahas lagi karena ini waktunya sangat singkat ya. Ya, sangat singkat, hanya ada 15 menit lagi ya. Ya, inilah Kiai Lukman. Nanti kita akan bedah siapa Kiai Lukman ini, tapi beliau secara mendasar lahir tahun 80 ya, berarti masih muda, jauh lebih muda dibandingkan saya. Saya menganggapnya guru, saya cium tangannya. Ya, karena memang punya kemampuan intelektual, moralitas dan visi yang sangat luar biasa. Ya. Dan saya sering salah-salah gitu. Enggak sampai otak saya mengikuti cara berpikir beliau. Memang sangat visioner. Nah, teman-teman sekalian, kita coba bedah. Kenapa ini kita bedah? Satu, untuk teman-teman yang ada di sini, santri penerima amanah. Kalau bisa secepatnya kita duplikasi Kiai Lukman. Ya, duplikasi ya kan kepemimpinannya. Ya, bagaimana cara beliau memimpin dan segala macam, kita tiru betul-betul. Supaya apa? Supaya kita banyak stok pemimpin. Ya, mudah-mudahan nanti Bang Erlangga bisa memimpin masjid Kapal Munjalan di Palu misalnya gitu, atau di Yogyakarta, atau di Bali, ya. Bali aja ya. Ya, teman-teman yang lain ya, itu bisa memimpin masjid kapal di sana, atau justru memimpin masjid-masjid yang hebat di sana, masjid-masjid raya misalnya. Siapa tahu dari masjid Kapal Munjalan ini, ya kita duplikasi. Bagaimana kemudian hari ini kita habis-habisan melepaskan energi, tapi punya dampak yang luar biasa, bisa diwariskan, bisa dimanfaatkan, bisa berkembang untuk generasi selanjutnya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, satu lagi yang saya pikir lebih dahsyat adalah hasil dari pola kepemimpinan Kiai Lukman. Tahun 2012, Masjid Kapal ini berdiri dengan dana 1,5 miliar. Ya. Tahun 2020 diperkirakan aset yang di Masjid Kapal ini sudah sekitar 150 miliar. Terdiri mobil, bangunan, tanah, ya, dan lain sebagainya. 150 miliar, ya, dengan 15 miliar. Berapa kali lipat? Kalau 10 kali lipat 15 miliar. Ya. Berarti 100 kali lipat. Ya. Kalau 2 kali lipat 100%. Ya. Kalau 100 kali lipat berapa persen?
Berapa? Ayo, matematikanya nih kacau nih. 1,5 ke 15 miliar itu 10 kali lipat. Berarti 100%. 1000%. Karena 10 kali lipat. Ya kan? 15 miliar ke 150 miliar, 10 kali lipatnya. Ya kan? Berarti naik lagi 1000 kali. Berarti 1,5 ke 150 berapa persen? 10.000%. Dalam jangka waktu 2012 ke 2020. 8 tahun. Ya. 8 tahun yang akan datang, mungkin enggak bisa naik 10.000% lagi? Mungkin enggak? Selama Kiai Lukman memimpin, saya yakin. Kalau naik lagi 10.000% berarti berapa asetnya? 150, 1,5 T. 1,5 T itu kita sudah mainnya, Bang Ijur nanti mainnya udah nggak lagi Alphard. Pesawat. Itu makanya sudah dibikin pakai Lukman di atas. Haji maksudnya. Sudah dibikin landasan pakai Lukman. Ya. 1,5 T kita sudah kemana-mana pakai drone. Kayak drone. Pakai drone. Ini kalau Kak Imas mau ke Pondok Tani, titip ayam panggang itu pakai drone. Singgahnya di situ. Ya, pakai drone kemana-mana. Nah teman-teman sekalian, dan jumlah aset itu berkembang terus gitu. Dan kita bisa menikmatinya. Bukan hanya untuk Kiai Lukman saja. Beda dengan aset-aset dikembangkan oleh pemimpin yang tidak berbasis masjid. Memang gubernur kaya raya, tapi nggak bisa dirasakan oleh anak buahnya. Memang presiden hebat, tapi nggak ada yang bisa naik mobil Mercy-nya. Tapi kita kan bisa. Itu bedanya. Ya. Maka saya pikir kayaknya hebat ya. Konsep KSIP ini kita kembangkan, kita sampaikan kepada seluruh generasi muda. Nah, ini sedikit yang saya sampaikan, kemampuan untuk mengakumulasi aset. Nah, sumber daya manusia, 2015 saya ingat betul, kita foto-foto di sini, jumlah SPA paling 15 saja. 20-an Kang, Kak Imas masih hafal. 15 sampai 20. Ya. Tahun 2015. Sekarang ini sudah 600-an. 600 ya tadi. 600 SPA. Berapa kali lipat? Nah, saya malas ngitungnya udah. Kita lanjut aja lah, nanti lama makan mie tiaunya. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian yang bisa saya simpulkan dari karakter To'aji, ya. Karakter To'aji. Ada 3 karakter kepemimpinan To'aji yang bisa saya simpulkan. 1, beliau ini adalah sosok yang kuat dan tegar. Kuat secara fisik gitu. Bayangin dari pagi jam 4 tuh beliau sudah di masjid. Ya. Nah, saya nggak tahu bangun jam berapa. Tapi pernah saya datang ke rumah beliau, saya tanya-tanya, Pak, kalau bangun jam berapa? Sekitar jam 3 sudah bangun, sholat tahajud di lantai 2. Dan itu bukan sebulan 2 bulan, teman-teman. Dan bukan setahun 2 tahun. Bertahun-tahun lamanya seperti itu. Ya. Setahu yang saya pahami nggak pernah beliau tuh absen ngisi SMK. Adalah mungkin kalau misalnya udah sangat capek sekali ya. Tapi nggak pernah absen dari dulu. Subuh sudah di sini. Ya. Dan setelah ngisi SMK tuh nggak istirahat. Kalau saya kan ngopi-ngopi dulu tuh. Ngopi lo, ya kan? Bareng-bareng lo, kan? Malas-malas lo, ya kan? Beliau enggak. Konsultasi lah apa segala macam. Terus keliling ngontrol, ya. Pulang enggak pulang ke rumah tuh sudah sore. Kadang-kadang sampai tengah malam baru pulang. Ngontrol sampai kemana-mana itu yang dilakukan. Jadi kuat betul, nggak pernah sakit. Ya. Kemudian tegar ini persoalan psikologis. Saya bukan nggak pernah lihat beliau tuh dicemooh, difitnah. Suatu ketika tuh hari Ahad beliau mengisi khotib sholat Idul Adha kalau nggak salah saya di Kodam. Di sini ada Pangdam ya, Kodam Tanjung Pura. Itu Kodam itu terbesar di sini, lapangannya gede banget. Ada ribuan orang jamaah sholat Idul Adha di sana. Ya, hari Jumat muncul di berita di koran, jalan tidak transparan, headline selama 2 hari. Kaki saya bergegar, saking nahan emosinya. Saya bilang sama Pak Kiai Lukman, Pak, saya hajar orang ini, saya hajar, kurang hajar betul orang ini. Sabar Rumen, tenang. Jadi saya ngantarkan beliau menjadi khotib, itu nggak ada perubahan sama sekali mukanya.
tetap santai, tetap bisa ngomong bersemangat seperti hal yang biasa. Tidak ada deredek kakinya, tidak ada rasa emosi, tidak ada sama sekali. Kalau saya kan tentara depan kan, langsung saya provokasi. Weh Bapak tentara, saya baru difitnah. Ayo kita bom, kan gitu kan. Kayak Lukman enggak manfaatkan itu, tegar betul gitu. Jadi bisa membedakan gitu. Saya emosi betul saat itu. Wah, enggak ada konfirmasi tiba-tiba muncul di koran. Ya emosi dengan wartawannya, emosi dengan yang bikin berita. Ya, tapi beliau enggak, itu tegar betul. Ya, pernah difitnah, pernah macam-macam lah. Ya, macam-macam dikerjain orang. Ya, tapi tetap tegar, tetap biasa-biasa saja. Suatu ketika tuh ada orang-orang yang dulu tuh memfitnah beliau. Itu kan brengsek betul ya. Masa kita bikin Baitul Mal Ustaz Ruman nggak boleh masuk gitu kan. Jadi itu dibiarin teman-teman sekalian. Setiap Idul Fitri dikirimin paket, dikirimin parcel lebaran, parcel. Saya pernah bilang, untuk apa ngasih orang-orang brengsek itu Pak Yai? Jangan Bumen, ini bentuk kesabaran kita. Ya Allah orang ini saya bilang. Itu teman-teman sekalian. Dan itu nyata betul ya. Jadi beliau nggak pernah memusuhi orang tuh, nggak pernah. Jadi tegar betul. Jadi manusia itu sangat tegar. Jadi dengan siapa-siapa tuh bisa ramah. Nah kalau saya kan nggak bisa gitu. Terus terang aja, saya kalau udah bucin dengan orang saya tinggal. Daripada saya panggung. Wah kacau. Kacau. Tapi sekarang udah mulai sembuh sedikit-sedikit lah. Udah mulai sembuh sedikit-sedikit. Tapi sekarang saya beli pistol, nggak lagi pakai panggung. Macam-macam saya tembak. Penting dari jauh. Jadi kuat dan tegar. Yang kedua, cerdas dan solutif. Ini yang saya paham ini. Cerdas tuh cepat nangkap. Ya. Sering ini kan kau coba lihat masih kapan jalan nih. Itu saya yang coba merapikan apa yang beliau pikirkan. Karena kalau misalnya nggak dirapikan nanti pada saat menyampaikan ke teman-teman pada bingung kan. Itu cepat sekali menangkap berbagai macam hal yang terjadi di muka bumi ini. Bukan muka bumi ya, di Masjid Kapal. Suatu ketika tuh beliau bilang, Bu Men, kita bikin LPBM. 6 tingkat. Itu apa Pak? Ya, berapa? 12 miliar. Mak, saya bilang. 12 miliar itu mendingan kita bangun di Pondok Tani ya, sekarang Pondok Tani ya. Itu bisa kita selesaikan untuk ini. Jadi Bu Men tidak setuju. Saya pikir tidak usah lah Pak, tak mampu kita, saya bilang. Siapa yang mau bantu gitu kan? Tapi beliau bilang, insya Allah ini buat izah Islam. Berdiri barang itu tuh. Nah saya nganalisa kan, saya kok bisa salah ya? Saya nganalisa kan, ternyata memang kesadarannya beda teman-teman. Saya nganalisanya memang betul. Faktor yang saya analisa hanya orang Pontianak ya. Siapa yang mampu bisa ngasih miliaran kan? Tapi beliau cara berpikirnya sudah seluruh Indonesia, bahkan dunia. Yang beliau pikirkan tuh orang-orangnya bukan bahasanya Muhsininnya, bukan bahasanya Erlangga, Bang Ijur, tapi ya PS, Putra Siregar ya gitu-gitu. Yang itu tuh kita nggak masuk hitungan gitu. Maka sekarang saya nggak berani bantah. Jadi cerdas. Beliau nganalisa, tapi nggak seperti saya nganalisa. Kalau saya nganalisa itu kan pakai pelan-pelan ya, kayak ngetik segala macam. Beliau itu nggak sudah ngerti. Apalagi kalau nganalisa manusia, cepet banget gitu. Ya. Dan selalu solutif teman-teman sekalian. Jadi nggak fokus pada problem. Kadang-kadang kita tuh kan sibuk dengan problem ya kita pikirkan, masalah-masalah. Beliau cari solusinya. Solusinya seperti apa? Step lebih sekian ratus langkah daripada cara berpikir kita. Nah, kemudian yang ketiga berlimpah. Jadi beliau nih kalau misalnya dermawan tuh ya biasa lah ya, tapi berlimpah. Ya. Sejak dulu seperti itu. Saya pernah diperhatikan. Saya pakai helm tuh kan nggak pernah ganti helm saya sampai kurapan gitu. Ya. Terus tiba-tiba di rumah tuh sudah ada helm baru. Dari siapa ini? Dari Kiai Lukman katanya. Helm tuh dibeliin. Mungkin teman-teman sering dibeliin helm. Ya. Lalu saya jalan gitu ya. Dulu kan nggak pernah pakai ikat pinggang saya. Mana pernah? Saya tuh orangnya nggak ribet teman-teman. Makanya rambut saya botak seperti ini nih, supaya nggak sisiran. Bangun tidur mandi udah langsung caw pergi. Ya. Nggak pernah bercermin. Hampir 20 tahun mungkin saya nggak pernah bercermin. Maka saya nggak tahu ada panu, ada apa. Ya, jadi mohon maaf lah ya, maklumin aja kalau saya ada panu di sini. Nggak tahu saya itu. Nah, Ustaz Lukman tuh perhatian betul kayak gitu-gitu. Jadi dilihat ikat pinggang. Saya ikat pinggang yang penting bisa nggak melorotin celana aja. Itu sampai lepas-lepas teman-teman.
Dilihat ketinggangnya apa nih. Memang jelek banget nih. Besoknya dibeli ikat pinggang. Jadi hal-hal kayak gitu, ya. Itu berlimpah, ya. Sampai hal-hal yang besar. Kemarin tuh Salim Afilah, Habib Anis. Ini lucu juga Habib Anis. Habib Anis sudah datang ke sini. Kayak Lukman lagi nemenin UAS. Beliau cerita sama saya. Itu kayak Lukman tuh luar biasa orangnya. Kenapa, Habib? Saya tuh lagi lagi Zoom dengan artis-artis nasional tuh. Terus mandek-mandek gitu. Saya bilang, apa masalahnya? Kemungkinan besar HP-nya kurang bagus. Besok sudah dikirimin. Saya bingung, siapa yang ngirimin? Kayak Lukman katanya. Habis itu dibelikan koper. Dia bilang gini, saya kemana-mana mesti pakai koper ransel. Nah, kemarin tuh dibelikan koper. Gara-gara satu kamar dengan kayak Lukman, dilihatnya, Ustadz kok pakai ransel, susah bawa pakaian yang banyak. Lalu tiba-tiba dibelikan ransel, dibelikan tas koper. Nggak pernah saya pakai Bung Ben katanya kan. Ya gimana saya pakai koper, biasanya pakai ransel. Tapi untuk ke Pontianak nih, saya bawa tuh kopernya tuh. Saya mau tunjukkan pakai Lukman, dia nggak ada katanya. Ya. Setelah itu bingung, aku harus balas ini. Aku harus balas kebaikan kayak Lukman. Akhirnya beliau pesan jam tangan di Jakarta, pakai ukiran Kiai Haji Lukmanul Hakim. Saya beli 5 juta katanya. Udah jadi barangnya kan. Tiba-tiba Gurunda Kiai Haji Lukmanul Hakim tuh dapat jam Rolex, harganya 150 juta. Sama Habib Anis dibatalin. Ya poin 5 juta 150 juta kan. Itu Habib Anis. Ya. Nah, terus cerita lagi dia. Saya kemarin dikasih beras sama Kiai Lukman. Berapa ton gitu. Ini akadnya apa Kiai Lukman? Pokoknya untuk Habib aja, bilangan untuk Habib. Akhirnya sama si Habib Anis itu dibagi-bagikan ke orang kampung. Ya. Aku katanya bilang, aku Bung Ben 15 tahun dakwah di kampungku tuh. Itu banyak orang-orang bandel. Ya. Ada satu orang tuh yang suka mipisin pondokku katanya. Nah, sejak ada beras itu saya bagikan semua orang kampung. Sekarang kalau saya lewat pakai motor, itu ayam aja melintas dipukul sama orang-orang itu katanya. Awas, awas, Habib Anis mau lewat katanya. Itu. Dia tahunya Habib Anis ngasih beras dari Kiai Lukman. Berlimpah teman-teman sekalian. Jadi ya kita kan nggak sampai situ ya. Otak saya nggak sampai gitu. Beras dikasihkan ke Habib Anis, kemudian untuk menopang dakwah beliau di kampung halaman. Nggak sampai gitu. Berlimpah. Ya. Terus mandiri. Saya nggak pernah melihat Ustaz Lukman itu minta ke siapapun, nggak pernah. Minta dengan gubernur lah. Saya pernah ke wali kota. Ayo Ben, kita ke Pak Edi Kamtono. Siap. Kan ke sana pergi. Itu Kiai Lukman sibuk. Bawa baju paskas, bawa kalender, bawa Al-Quran. Pak Yai, untuk apa Pak Yai? Kasih wali kota. Ngapain dia orang kaya sudah? Kita kasih orang miskin aja. Jangan gitu Bang, ini untuk izah katanya. Biar mereka tuh ngelihat umat Islam tuh hebat, kuat. Saya bilang, keren juga. Sampai di sana memang perlakuannya memang agak beda. Dikasih-kasih gitu. Itu mereka perlakuan dengan umat Islam tuh beda. Cara pandangnya. Justru memberi gitu Kiai Lukman itu. Justru memberi. Jadi kemandirian itu sangat luar biasa. Dan tidak pernah minta sama wali kota dengan bupati. Kalau misalnya sowan gitu ya, gubernur apalagi, nggak pernah. Saya nggak pernah melihat itu. Ya. Jadi sangat mandiri. Apa yang kawan-kawan lihat hari ini, kemajuan itu adalah kemandirian dari pola kepemimpinan beliau. Nggak pernah minta-minta, nggak pernah bikin proposal. Dan kop surat yang pernah kalian sekarang ini lihat, itu baru dibikin setahun ini terakhir. Ya. Kamu mungkin nggak percaya kita nggak pernah bikin proposal. Ya mungkin silahkan saja. Tapi kalau bikin proposal ke pemerintah, itu minimal ada kop surat dan cap. Dan baru tahun ini ya, Masjid Kapal itu punya cap dan kop surat. Jadi nggak pernah bikin proposal kemana-mana. Sangat mandiri. Wallahu alam, Allah bantu kita. Ya. Nah ini adalah karakter Kiai Lukman, sangat mandiri, nggak pernah minta-minta, berupaya untuk tetap menjalankan tugas beliau. Nah teman-teman sekalian, saya coba merumuskan, ya ini mungkin materi terakhir lah ya. Gimana kemudian tiga karakter ini bisa menjadi sebuah, bisa kita duplikasi, bisa kita pelajari. Nah, saya coba packing untuk kita, nanti untuk pelajaran ya. Saya packing menjadi TQM. Tahun 90-an ada istilah TQM, ya, singkatan dari Total Quality Management. Ya. Tapi TQM yang saya maksud ini bukan Total Quality Management, ya, tapi Tauhid, Quran, dan Masjid. Saya bisa salah teman-teman sekalian, tapi ini hasil pengamatan saya.
Kenapa Kiai Lukman menjadi sosok pemimpin yang powerful, kuat, cerdas segala macam? Karena TQM ini. Teman-teman silahkan duplikasi, ya, silahkan fokus, ya, untuk membangun tauhid, untuk membangun Quran, untuk dekat dengan Quran, untuk dekat dengan masjid. Insya Allah, ya, kita berharap enggak teman-teman akan lebih hebat dibanding Kiai Lukman, ya, mudah-mudahan gitu. Tapi tauhid dan Quran dan masjid ini menjadi modal dasar. Ya, bagaimana kemudian polanya? Ya, tauhid itu teman ada 3, ya, sederhana sekali. 1 lillah, ya, untuk Allah. Ini sering kali diutarakan oleh Kiai Lukman. Lillahku lillah. Jadi semua itu bukan karena manusia, tapi karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita nggak bisa negakkan tauhid tanpa lillah. 1 lillah. Yang kedua fillah. Fillah itu berarti, ya, di atas syariat Allah. Hukum-hukum Allah itu dipelajari betul, nggak usah melenceng dari situ. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, kalau boleh boleh. Ikutin saja, nggak usah dibikin-bikin. Ya, syiarnya, risalahnya sudah pasti. Nggak usah sibuk-sibuk mikirin mazhab ini, mazhab itu. Yang sudah ada aja dilakonin. Makanya kami juga terbawa-bawa. Kemarin tarawih itu kan kita udah siap-siap kan, berubah ya nggak apa-apa, nggak jadi polemik, santai wae. Ya kan? Saya malah alhamdulillah pagi-pagi saya bisa makan Indomie dengan ikan teri. Masya Allah, nikmat sekali. Coba langsung tarawih, nggak bisa makan Indomie sama ikan teri. Itu kalau pagi-pagi habis makan Indomie teri kasih cabai rawit 2 biji itu, habis itu ngopi, Masya Allah. Hadir dunia surga di hadapan kita. Lillah, filah, apalagi billah. Ya. Nah inilah yang membuat Kiai Lukman itu punya energi yang luar biasa. Inilah juga yang menjadi poin rahasia kuat dan tegaknya Kiai Lukman dan banyak kiai-kiai yang lain di Indonesia. Mereka berpikir bukan untuk manusia, bukan untuk saya, Bung Ben gitu, nggak ada urusan, ya, nggak ada urusan. Ya, niatnya lillah, fillah, billah. Ini rahasia kuat dan tegarnya para kiai. Ada waktu nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian Quran. Tadi T, tauhid, ini Quran. Quran ini, ya, adalah sumber ilmu, sumber penilaian, sumber izah. Ilmu banyak sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini nggak usah kuliah, nggak usah sekolah, bawa Quran, tahu intinya, ngerti bahasa Arab, pergi ke hutan, kawan-kawan bisa bikin peradaban. Karena di situ sudah selesai pengetahuannya. Bagaimana menikah, bagaimana membagi harta waris, bagaimana membangun pertanian, bagaimana makan makanan yang halal yang sehat dan segala macam, sudah ada semua. Ya, bagaimana perang, ya, bagaimana bermuamalah, sudah ada semua. Dan itu petunjuk-petunjuk teknis, juknis, bukan seperti kitab-kitab yang lain. Makanya dulu nggak ada buku-buku, nggak ada orang-orang pintar, jadi kesultanan, jadi banyak kerajaan, kaya-kaya. Sultan Sambos itu kaya sekali. Ya, Sultan Aceh itu malah membantu Monas itu dibangun sama orang-orang Aceh, kaya-kaya dari Quran. Ini sumber ilmu. Sumber penilaian, melihat tuh nggak bingung lagi, ini benar ke salah ke bingung. Orang kan bingung. Sekarang orang nggak bingung lagi, ada KUHP. Di Quran sudah bisa jadi penilaian. Lalu izah teman-teman sekalian. Orang yang punya Quran, dia punya kemuliaan. Kiai Lukman sering berkata sama saya, Bung Ben, ya, itu kalau kulit, ya, dijadikan sepatu, letaknya di bawah. Mau sepatu merek apapun, dikasih merek apa, Louis Vuitton, tak ngerti gak saya, LV itu, Adidas segala macam, tetap di bawah. Adidas, Nike. Tapi kalau dikasih ayat Quran, tempelkan di dinding, tak berani orang injak. Ya. Jadi ayat Quran ini sudah gift, sudah sunatullah. Nah, kalau ayat Quran itu ditempelkan di kepala, enggak ada orang yang berani nempelkan kepala kita di bawah kan gitu. Ya. Kepala kita isinya Quran semua. Maka saya selalu melihat orang-orang penghafal Quran, ulama-ulama itu betapapun mereka lebih dihormati. Memang seburuk-buruknya lah seorang dai yang punya hafalan Quran. Mungkin mereka dianggap suka minta duit lah apa segala macam ya. Tapi oleh para partai politik yang katanya lebih baik itu, ya, saat anaknya akikah yang baca doa, ustadz-ustadz itu. Yang nikahkan anak yang selamatan, ustadz-ustadz itu, bukan mereka. Dimuliakan. Ya. Jadi izah. Jadi teman-teman kalau mau jadi pemimpin, ya, selain tauhid tadi dikembangkan, Quran. Ya, bukan kitab-kitab yang lain. Jangan pakai baca lagi kitab Karl Marx, Lenin, Marxis, Soekarno segala macam di bawah bendera revolusi. Kawan-kawan nggak mulia. Quran langsung naik, levelnya naik langsung.
Ya. Nah, ini adalah intelektual, mental, dan moral. Inilah rahasia Kiai Lukman, cerdas dan solutif. Setiap hari membaca Quran terus. Baca Quran itu bukan membaca biasa saja, tapi dikaji betul. Dikaji. Ya. Nah, yang terakhir adalah, nah ini, apa yang harus dilakukan? Sering kita laksanakan, baca, hafalkan, pelajari, pahami, pedomani. Ya. Jadi kalau teman-teman kepengen jadi seorang pemimpin yang efektif, ya, jadikan Quran ini sebagai sebuah pedoman, dibaca setiap hari, dihafalkan, ya, dipelajari, dipahami, dipedomani. Saya punya banyak pengalaman dari Quran. Waktu mengembangkan Masjid Enterprise, saya kan masih Iqra 5 teman-teman sekalian. Kadang-kadang naik Iqra 6, kadang-kadang turun jadi Iqra 4. Tergantung situasi lah. Tapi nggak pernah lulus-lulus di ngaji. Tapi saya belajar terus. Waktu disuruh ngembangin Masjid Enterprise, saya bingung juga, ini gimana caranya. Sama Kiai Lukman saya sowan ke beliau, Pak Yai ini gimana? Mengajarkan apa? Bingung saya. Dikasih 2 ayat. Ya kan? Surat At-Taubah 17 dengan 18. 2 ayat itu saja, itu udah dapat 1.200 masjid di seluruh Indonesia. Itu aja yang saya hafalkan sama Bang Gun itu. 2 ayat. Saya bilang baru 2 ayat. Kok 20 ayat gimana ya? Tapi tak mampu loh. Bekarat dah kepala. Tapi kita belajar nanti. Ya. Nah, dari situ juga kemudian saya dengan teman-teman sedang mencari metode untuk belajar bahasa Arab. Teman-teman nanti kita coba sampaikan. Jadi ada metode bahasa Arab yang simpel, sederhana, ya, supaya kita bisa paham isi kandungan Quran. Ya, lagi digodok teman-teman. Ya, jadi baca, hafalkan, pelajari, pahami, pedoman. Ini dahsyat Quran. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, masjid. Inilah rahasia berlimpah dan mandiri. Ya, TQM terakhirnya adalah masjid. Rahasia keberlimpahan dan kemandirian. Ya. Yang saya maksud dengan masjid bukan Baitullah saja, tapi mencakup ini semua. Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah. Ini sudah sering saya sampaikan. Apakah boleh kalau misalnya saya hanya punya langgar saja, musola saja? Enggak masalah. Gitu. Di rumah saja, ya kan? Ada masjidnya enggak ada masalah. Jadi yang kita maksud dengan masjid itu bukan bangunan yang besar, ada kubahnya, enggak gitu. Ya. Ya, jadi semua orang bisa. Teman-teman yang hari ini jadi bisnis, pengusaha, bikin masjid di dalam kantornya. Di situ tegakkan keberjamaah. Ya, teman-teman, apa yang harus dilakukan? Ya, sholat bareng, makan bareng, ya. Kemudian kerja bareng. Nah, inilah fungsinya Baitullah, fungsinya masjid, berjamaah. Bukan hanya buat sholat saja. Sholat bareng tapi makan sendiri-sendiri, tak can. Ya, sholat bareng, makan bareng, beraktivitas bareng, kan asik. Ya. Jadi akhirnya kita pun suka datang ke masjid. Kan gitu. Enggak hanya sekedar untuk sholat saja, tapi juga makan mie tiaw, makan buah-buahan, kan asik kan? Ya, banyak motifnya. Anak saya ini sekarang tak ampun, udah mager tuh mesti nangis-nangis bawa ke masjid. Ya mungkin beliau nggak tahu siapa tuh Allah, apa manfaatnya sholat. Dia tahunya ada sepeda mini, ada minuman teh kotak, ya kan? Ya itu tidak apa-apa. Memang seperti itu cara berpikirnya. Ya, maka masjid itu menjadi sebuah tempat yang multi. Ya. Nah teman-teman sekalian nggak ada masalah. Yang penting ada kebersamaan di situ. Nah ini masjid. Kenapa masjid itu bisa membuat kita berlimpah? Sehingga membuat Kiai Lukman itu bisa berlimpah dan mandiri. Karena masjid itu sebagai pusat sumber daya. Manusia, coba kalian lihat, mana ada sekretariat yang setiap seminggu sekali itu berkumpul ratusan orang? Saya kepengen tahu. Ada nggak? Sekretariat Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP? Coba lihat masjid. Seminggu sekali itu hari Jumat. Pasti full. Ya, berlimpah sumber daya manusia. Maka kalau misalnya ada orang mengatakan, Bung Ben, kami tidak ada SDM, habis tak ada SDM. Merampot kau. Hari Jumat itu bukan SDM kah? Beratus-ratus orang. Tapi tidak mau. Bukan tidak mau, mereka bukan tidak mau. Kita yang nggak mau menggerakkan mereka. Sudah diberikan sumber daya manusianya di situ setiap Jumat. Maka dikasih makan supaya akrab. Kayak masih kapal menjalankan, kasih makan. Nanti dapat kita SDM. Ya, jangan anggap mereka hanya sebagai pelaksana sholat saja. Jadi berlimpah sumber daya. Yang kedua, uang juga berlimpah. Ada tok masjid, minimal 4 juta seminggu. Ya kan? Kalau bikin Baitul Mal, lah, bisa 4 miliar, bisa 10 miliar. Ya, datang terus. Ya, berlimpah aset. Saya sering cerita. Ya, pengusaha-pengusaha itu tidak mau ngasih tanah kepada PT, CV, koperasi, enggak mau. Ya, maunya ngasih ke masjid.
Saya pernah disuruh Kiai Lukman untuk ngambil sertifikat 30 biji, 60 hektar. Saya tanya dengan Puang Rusman, Puang kalau Puang punya tanah lagi 60 hektar, Puang mau kasih siapa? Mau kasih pengusaha atau kasih masjid? Kasih masjid. Mau kasih partai politik atau masjid? Ya masjid lah katanya. Nah kan kacau kita kalau misalnya mau bikin partai politik, mau bikin perusahaan. Nggak bakalan bisa dikasih tanah 60 hektar. Bikin masjid. Berlimpah sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia, sumber daya materi, tanah dan segala macam. Ya. Nah, di masjid ini kita bisa berlimpah. Kemudian pergerakan. Ada pergerakan di situ. Orang kulu kilik dan segala macam ada aktivitas. Ya. Itu sudah ada sistemnya teman-teman sekalian. Subuh ada ajan, sore ada ajan, terus ada pergerakan setiap hari. Ya. Jadi ini jaminan. Ya. Jaminan. Kenapa ini penting pergerakan ini? Supaya kita tidak ngantuk. Ada gerakan terus. Masjid sudah menyediakan itu. Ya. Kemudian keberkahan. Ya. Keberkahan itu macam-macam. Ketenangan, hal-hal yang sifatnya psikologis. Ya. Kemudian mungkin teman-teman ya, coba dilihat. Ya. Orang-orang yang ngurus masjid nih, pada gemuk-gemuk semua. Betul enggak? Makan tolen. Mulai berkembang kan? Tak berhenti-berhenti orang ngasih makanan ke sini. Berkah betul. Ya, yang dikasih itu pokoknya lihat orang, mungkin kasihan kali, orang-orang yang tercogok gitu ngeliat orang yang lapar kali budak-budak ini. Ada datang mitiau. Muka melas kan. Ada datang ya semacam-macam gorengan, berkah, ya. Yang terakhir keberlanjutan. Nah, semua ini teman-teman tadi yang saya cerita tentang aset ya. Kalau kawan-kawan bikin masjid karena masjid itu punya Allah, maka anak cucu kita nanti akan mengelola aset yang lebih besar lagi. Dia akan berlanjut. Ya. Gontor berlanjut sudah berapa ratus tahun. Sementara partai-partai sudah bubar. PNI lahir hampir sama dengan Gontor, sudah bubar. Ya. PKI lahir mungkin hampir sama dengan Muhammadiyah. PKI sudah hilang. Gontornya apa? Muhammadiyahnya masih ada. Jadi keberlanjutan itu dijamin sama Allah. Ya. Nah, kalau kawan-kawan membangun perusahaan, wallahu alam, hari ini mungkin perusahaan kawan-kawan hebat. Kawan-kawan wafat habis semua. Tapi masjid enggak. Terus bagaimana mensinergiskannya? Nanti kita diskusikan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat masjidnya ini. Yang kita masuk dengan masjid itu bukan bangunan berkubah. Rasulullah selama 10 tahun, 10 Ramadan itu menghasilkan generasi yang luar biasa. Memimpin masyarakat, mendidik, menggerakkan, mengarahkan hanya dengan bermodalkan masjid ini. Dan masjid ini tidak ada kubah teman-teman sekalian. Masjid ini tidak ada tehel. Nggak ada ukir-ukiran, nggak ada AC-nya. Dan tidak ada mitiau. Kayak gini doang masjidnya. Ukuran 30 kali 35. Saya kalau lihat ini gambar yang favorit saya kalau setiap presentasi tentang kemasjidan. Saya sudah berkali-kali nangis melihat ini nih. Ya Allah, Rasulullah nih luar biasa. Begini toh masjidnya. Bagus ke kandang ayamnya Pak Lung sana. Pondok Tani, enggak ada atapnya teman-teman. Ya. Gini toh bisa melahirkan Usama bin Zaid, Umar bin Khattab yang kita sebut-sebut, kita ceritakan setiap hari. Cemana ceritanya? Bisa menguasai sepertiga dunia gitu. Cemana lah? Cemana kita mengatakan lebih baik sekretariat partai lah apa segala macam. Masjid ini luar biasa. Ya. Oke. Nanti silakan renung-renungkan. Ini Masya Allah. Ya. Baik teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya, To'aji ya, itu mengaduk cara kepemimpinan adalah seorang kiai. Kiai adalah ayah. Ya, dari rumah tangga ke rumah tinggi. Ya. Kemudian ayah sama dengan kiai. Jadi teman-teman sekalian yang sudah berumah tangga, sebenarnya teman-teman adalah juga seorang kiai. Kiai di rumah sendiri. Istrinya adalah Bu Nyai. Ya. Siapa santrinya? Ya anak-anak kita. Anak-anak kita itu kita didik betul-betul. Dipimpin berjamaah, ya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang kuat, ya. Dan TKM ini kesimpulannya tauhid, Quran, apalagi masjid. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Semoga materi ini ya itu bisa memberikan perspektif yang baru tentang kepemimpinan bagi teman-teman di masjid ini dan juga di seluruh Indonesia.
Bila itu baik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Lagi-lagi ini materi daging, ya, daging kue tiaw. Jadi Daging metiaw, ada lemak-lemaknya sedikit. ada lemak-lemak sedikit. Jadi keren banget kita mulai tahu ternyata konsepsi kepemimpinan itu adalah konsep kiai yang betul-betul berbeda dari kepemimpinan yang selama ini ada dalam benak kita. Tadi banyak yang komen tentang Ustadz Lukman jadi RI 1. Nah, ini kan jadi ternyata kepemimpinan itu bukan politik praktis, bukan hanya ini. Nah, ini penting banget. Apalagi besok nanti izin Kiai kita lanjutkan materinya. KM ini ternyata nyambung sama materi yang kita siapkan. Ya, yang agak apa? Gontor ya. Besok itu yang Quran dulu. Oh, Quran. Jadi kita jadikan Quran dulu, setelah Quran Rasulullah, baru Umar bin Khattab. Nah, jadi ini biar sistematis. Di Quran itu kita akan belajar konsep kepengasuhan yang sudah diajarkan Kiai Lukman, dan konsep keren banget ternyata pemimpin yang Allah siapkan melalui Rasul-Rasul itu ternyata sudah ada dalam Quran. Masya Allah. Nah, nanti kita besok jangan sampai dilewatin. Kita akan belajar bagaimana raja-raja terdahulu ternyata Rasul. Oh, okay. Nah, orang-orang Rasul-Rasul terdahulu ternyata raja. Masya Allah. Nah, ini kita akan kuatkan bagaimana konsepsi kepemimpinan dalam Quran di edisi besok bersama kami insya Allah, yang materinya akan saya laporkan dulu ke Bung Ben. Siap. Ya, dan teman-teman ini ada beberapa door prize untuk yang sudah hadir, tapi door prize-nya akan diberikan kepada 2 penanya terbaik, dan 1 dari akhwat dan 1 dari ikhwan. Nah, ini sebelum kita tutup ya, terutama yang offline, kita akan berikan, silakan yang mau bertanya boleh angkat tangan. Arijal dengar door prize langsung angkat tangan. Nah, ini aja yang dari jauh-jauh dari Tangerang. Silakan. Oh, dari Tangerang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya susah nyari pertanyaan, susah karena daging isi semua, dan saya jawabannya juga terjawab semua. Sebenarnya pertanyaan demi pertanyaan itu bagaimana menggerakkan orang sebegitu banyak. Dengan seperti itu, saya juga seorang penggerak dan biasa di organisasi. Tapi untuk menggerakkan itu orang sebegitu banyak, orang partai belum begitu bisa. Tapi memang udah dijawab, nggak apa-apa. Jawabannya itu tadi udah dijawab dari yang tadi. Tapi saya pilih mungkin di luar itu ya. Karena yang menarik itu kita itu hidup di republik ini. Kalau kita menjadi ahli ibadah, kata orang Belanda itu, ayo sholat yang rajin 24 jam kalau masjid aja. Ya. Kalau udah mulai bergerak di ekonomi, mulai dipatok, udah masuk ke politik sedikit, udah diberangus sekalian. Nah, mudah-mudahan saya juga ngelihat Agim itu cuma dalam hitungan hari begitu itu langsung collab gitu. Ya. Jadi saya nggak akan pertanyaan, cuma terima kasih, ini memang luar biasa daging semua dan jawabannya memang udah terjawab. Tapi mudah-mudahan ruhnya ini yang kena sebenarnya, ruhnya yang tadi TMQ ya, TQM, Tauhid Quran Masjid. Memang itu ruhnya. Karena memang di samping itu ada yang lebih hebatnya, energi langitnya itu tahajudnya. Ya. Nah itu yang mungkin yang saya baru dapatkan malam ini dan malam kemarin, yang saya cari-cari di Tangerang, apa sih rahasianya itu? Itu aja mungkin karena nggak ini agak susah. Terima kasih. Siap, makasih. Masya Allah, berkah. Ini orang jauh nih, dapat hadiah apa nih Tad? Berarti nanti kita kasih ada voucher 50.000 untuk belanja. Masya Allah. Ini simbolis. Bang Zulkarnain, siapa namanya? Lupa saya. Bang siapa? Cecep. Bang Cecep, ya Allah. Ini Bang Cecep dari Tangerang, karena jauh, selain dapat voucher dapat buah-buahan juga. Ah, ya. Silakan Pak Cecep ke depan, Pak Cecep. Tapi bagi 2 nanti ya. Siap. Monggo Pak Cecep ke depan, biar difoto sekalian. Nah, tadi teman-teman di Zoom pada pengen dari Tangerang. Udah 1 minggu lebih di Masjid Kampung Jalan tuh, Masya Allah. Targetnya 1 bulan kata Kiai. Targetnya 1 bulan ya? Masya Allah. Biar masuk ke Zoom juga. Jadi ini teman-teman,
Pak Cecep ini datang dari Tangerang, itikaf di Masjid Kapal Munjalan. Barakallah. Allah. Pak Cecep ini udah punya anak. Alhamdulillah. Boleh yang dari akhwat tadi siapa? Kakak ini boleh. Mic-nya Pak Cecep boleh dikasih ke samping. Boleh pertanyaan, boleh testimoni, boleh pernyataan ya. Ya. Dari hasil. Ada dua ini ya, 2 voucher ya. Ya, satu Nanti lagi. saya respon. Setelah 2 saya Boleh. respon pertanyaan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau tanya, tadi kan ada TKM tuh, ada masjid. TQM. TQM ya. Terus itu ada Baitul Mal, Baitul Quran, Baitul Muamalah, dan Baitullah. Itu semua berkaitan dengan agama. Adakah yang kayak Baitul politikalnya gitu? Dan kan kita tahu, tadi awal-awal Ustaz ada bahas soal gimana kalau Ustadz masuk ke dalam pemerintahan. Gimana caranya supaya ketika Ustadz itu masuk ke dalam pemerintahan stereotipnya jadi positif gitu. Karena rata-rata kalau saya lihat sekarang ketika Ustadz masuk ke dalam pemerintah tuh jadi citra Ustadznya yang buruk, bukan citra pemerintahannya akan jadi baik. Terima kasih Ustadz. Baik. Wah ini ada istilah politik semua nih, kacau nih. Salah perumlah tadi saya tuh, ngangkat merah putih. Kacau nih. Oke, saya coba jelaskan sedikit ya. Jadi saya juga pernah berkali-kali nanya ke Lukman. Ke Lukman, Pak Yai, tertarik gak dengan politik? Enggak. Jadi beliau itu berkali-kali enggak mau. Jadi jangan nanti takutnya teman-teman salah persepsi. Saya cerita seperti ini bukan pencitraan lalu kemudian untuk dorong beliau jadi gubernur kah, wali kota kah, bupati kah? Enggak gitu. Ya. Presiden kah? Enggak gitu. Nggak ada ceritanya kayak gitu, dan nggak bisa ya partai ke presiden itu lewat masjid itu nggak bisa. Tapi saya pastikan bahwa tujuan politik ya yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia itu juga nggak bisa dicapai dengan partai politik, bisanya lewat masjid. Maka nggak penting ya istananya itu di istana sana. Kita jadikan istana ini ya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Iya dong, gitu dong. Jadi istananya ini istana kita semua. Nanti kalau Kiai Lukman jadi presiden, kita tidak bisa masuk istana negara sana. Ah, sangsut kan? Mau dijaga-jaga. Di sini kita bisa ketemu Kiai Lukman. Jadi ini adalah istana kita semua. Ya kita sejahterakan rakyat Indonesia lewat masjid ini. Insya Allah akan terwujud. Dan tidak susah. Kalau misalnya jadi presiden ikut pemilu lagi, kita tidak perlu ikut pemilu. Ya, mau jadi staf khususnya presiden, staf khususnya Kiai Lukman. Sekarang pun bisa nggak? Ya kan? Nah yang terakhir. Kita siasah ya. Jadi memang waktu di awal-awal waktu kita belajar tentang masjid adalah ya Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah. Ada satu lagi Baitul Siasah. Ya. Tapi ini batu siasah ini tidak kita ajarkan karena nanti disangkanya kita berpolitik ya. Betul kata Bang Cecep tadi, kalau udah dengar kita berpolitik pasti diberangus. Tapi saya berani mengatakan insya Allah kita enggak. Pertama kita tidak ke politik, yang kedua ini masjid. Siapa yang berani dengan masjid Allah? Ya, nggak ada. Ya, Abraha tuh pernah menghancurkan Ka'bah, tewas. Ya. Nggak ada yang bisa menghancurkan masjid. Tetap ada. Dua tahun diserang dengan COVID masjid-masjid itu masih ada sampai sekarang masjid kita nih. Udah terbukti. Putus asa. Banyak orang kafir itu putus asa dengan masjid teman-teman. Tapi yang namanya perusahaan itu banyak yang collab. Gara-gara COVID. Sikit ya tuh COVID itu. Masjid-masjid mana ada yang collab? Memang banyak yang tutup, tapi kan enggak collab. Betul enggak? Udah terbukti. Jadi masjid ini lebih hebat teman-teman dibandingkan yang lain. Nah sebagai ilustrasi, ya saya merasakan kehebatan masjid. Ini buat Bang Cecep, buat teman-teman juga. September tahun lalu, kalau nggak salah saya punya saudara. Kebetulan saudara saya itu keluarga besar saya yang sebelah ayah itu banyak yang di dinas ketentaraan. Beberapa orang tuh jenderal. Ya, salah satunya tuh Jenderal Kopassus, Komandan Danjen Kopassus, ya. Letjen Herindra sekarang jadi wakil Menteri Pertahanan. Ya. Dia Letnan Jenderal. Sebelumnya dia Kasum lagi ke dinas ke sini. Saya telepon, "Mas, ke kantor saya dong," gitu kan. "Mau ngapain aku kantor kamu?" "Kantormu apa?" "Masjid." "Oh, kalau masjid aku mau." Satu ya. Jadi kalau kantor tuh nggak mau, tapi kalau ke masjid dia mau gitu. Akhirnya ya udah jemput, saya jemput. Jemput, pendek cerita, ya. Saya kasih tahu ke Kiai Lukman, kita mau eksperimentasi. Ini jenderal, ya. Jenderal. Saya pernah ke markas besar TNI. Tapi bagaimana ya perlakuan jenderal itu ke markas besar kita
dengan saya ke markas besar dia, ya kan? Datang ke sini, wudhu, sholat zuhur, ya, wudhu 2 rakaat, sujud dia di sana ini. Saya ke markas besar TNI di Cilangkap dan markas besar Kopassus di Cijantung, tidak pernah sujud sama sekali. Maksud saya teman-teman sekalian, disitulah kemuliaan masjid. Bukan kemudian dia sujud ke saya, enggak gitu. Tapi ini masjidnya Allah gitu. Jenderal itu sujud di masjidnya Allah gitu. Nah, disitulah saya merasa, oh ini lebih mulia. Ya, saya sempat bertanya, ya maksudnya bertanya-tanya, belum saya tanyakan ke Mas Heri. Kalau dia ke Istana Negara, sholat 2 rakaat apa enggak gitu. Saya yakin jawabannya enggak gitu. Terus ngapain kita ke Istana Negara? Mendingan kita di istananya Allah. Ini istananya Allah, ya. Gitu ya, biar enggak salah persepsi. Makasih. Masya Allah, tabarakallah. Sama Kak siapa? Kak Anissa ya. Nah, silakan maju ke depan. Ya, Kak Jadi Anissa, biar dapat diberikan hadiah. voucher ya. Ya ini sudah nikah belum? Tadi kan dikasih buah, sekarang kasih buah hati mau. Boleh didoakan sama Kiai, semoga mendapat pemimpin rumah tangga yang baik. Alhamdulillah. Ya 50.000 untuk belanja di unit usaha, bisa di semua unit usaha. Nah, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah. Tadi menarik pertanyaannya, kenapa ada ustadz-ustadz yang terjun ke politik, malah citra ustadznya yang jelek, bukan citra politiknya jadi bagus. Tadi kayak ada ilustrasi di kepala saya, ikan yang cantik itu tidak usah mencoba membersihkan daratan yang kotor. Iya. Cukup aja di laut apa di sungai, karena memang habitatnya di situ. Betul. Kalaupun dia capek-capek ke daratan membersihkan yang kotor, malah mati. Iya. Nah, kurang lebih kayak gitu Kak ya. Jadi jangan sampai kita malah salah memilih arena. Memang arena yang Allah siapkan bukan di situ. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu. Kayaknya ini masih banyak pengen ngobrol sama Kiai, dan di Zoom ini 350, sekarang tinggal 288. Kita akan ada waktu mungkin 10 menit sampai 15 menit. Kalau ada diskusi, teman belajar, insya Allah akan kita temani. Barakallahu fikum, teman-teman yang di sini kita tutup dulu forum formalnya dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum tutup, kita ingatkan, mumpung ini ilmunya bagus, semoga berkah. Dan kalau mau sedekah di momen ini, kita persilahkan untuk scan barcode. Insya Allah sedekah yang kita bawa atau kita bayarkan atau kita tunaikan pada kesempatan malam hari ini, kita gulirkan untuk kegiatan sahur dan berbuka di Masjid Kapal Munzalan. Barakallahu fikum, jazakumullah, terima kasih banyak, yang baik-baik dari Allah, yang salah dari kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kayak untuk teman belajar mungkin dari Ya. Zoom. Silakan. Yang Zoom tadi yang di masjid sudah ini ya. Ya, Sudah. yang sudah selesai silakan, yang mau istirahat boleh, yang mau masih di sini juga nggak apa-apa. Kita coba tanya ke beberapa teman di Zoom. Ya, yang di Zoom ini yang mungkin akan explore 10-15 menit yang akan datang. Mana dulu yang mau direspon Ustaz? Siap. Silakan operator dinyalakan lagi untuk yang di Zoom, Kak Bang Denny, biar Kiai Benny langsung, Kiai Bung Ben langsung menyapa teman-teman di Zoom. Nah, di sini ada Abah Yasril, Masya Allah. Ada Buya Yasril ya? Buya Masya Yasril. Allah. Salim Buya, sehat selalu. Ini pemimpin Fatahillah, Tanah Abang, Masya Allah. Panglima nih. Sehat Bung Ben, salah dia. Alhamdulillah, Masya sehat-sehat. Allah. Boleh kameranya dinyalakan Bang Denny, Bang Haji? Kameranya dihidupkan, yang Munzalan TV. Ya, biar kita masih bisa berinteraksi dengan teman-teman. Tadi Buya Yasril diceritakan di video sinopsis tentang Ormas, Bung Ben. Sinopsis apa? Yang Kiai pernah syuting di Pondok Tani, yang edisi pagi sore ini tadi cerita tentang Fatahillah salah satunya, tentang Ormas. Udah bisa dinyalakan? Udah. Oke, nah udah nyala Bung Ben. Silakan, ada beberapa pertanyaan. Kang Iot dari Tasikmalaya, silakan. Mangga Kang Iot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tajim Pak Kiai Siap, semuanya. Ya, sebelumnya ingin memperkenalkan diri.
Dulu pernah mau ikut PMB tapi belum Allah takdirkan, Pak. Tapi menyimak terus Pak kegiatan. Saya dari remaja Masjid Irma Ka'bah, Ya. berada di pelosok, Pak, di pelosok Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya Desa Bantar Kalong, Kecamatan Cipatujah. Alhamdulillah Pak, jadi hari ini tabarakallah, malam ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Insya Allah kalau ada rezeki kami ingin iktikaf di sana Pak. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, silahkan. Ya Pak. Ini ada cerita dulu sebentar Pak ya, boleh nggak apa-apa ya Pak? Ya, silakan, silakan. Alhamdulillah Pak, betul kalau kita bergerak dengan iman. Tahun yang lalu kita, tahun ini kita tahun awal-awal tahun kemarin 2001, alhamdulillah kita sebagaimana dulu pernah belajar menyimak informasi masjid menjalan di kita akhirnya mengadopsi Pak. Ini kita punya yatim 5 yatim bulan. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, kita sekarang ada gerakan bergerak dari masjid selamatkan bumi. Alhamdulillah kita menanam pohon sudah 3.000 pohon, besok datang lagi 6.000 pohon. Kita semuanya bergerak dan menggerakkan dari masjid. Alhamdulillah Pak, itu pengalaman ya, pengalaman. Yang menjadi pertanyaan Pak, hari ini kami memang membutuhkan materi-materi penguat kami yang menguatkan kegiatan kami di masjid Pak, supaya kami Pak Kiai di sini di remaja masjid bisa lebih bergerak lagi dalam berbagai kebaikan. Jadi kami manajemen remaja masjid barangkali itu yang ingin kami miliki. Kami masih manajemen pengelolaan remaja masjidnya mungkin masih belajar Pak. Alhamdulillah Pak, insya Allah bulan depan setelah Lebaran kita akan mengambil pohon 6.000 pohon Pak untuk menghijaukan sepanjang desa. Ada 8 km sungai. Kita bergerak dengan iman, insya Allah Pak. Itu barangkali Pak. Kami sangat merindukan ingin iktikaf di kapal menjalan. Terima kasih Pak Kiai. Siap. Terima kasih Pak Yot, Masya Allah, tabarakallah. Senang mendengarnya. Gitu teman-teman, masjid itu nggak usahnya diisi hanya buat sholat saja. Yang nanam pohon ya bikin masjid. Ini kemarin teman-teman sedang menggagas juga, bikin pemadam kebakaran. Ya, Masya Allah. Bikin pusat bantuan masyarakat. Jadi masjid punya pemadam kebakaran. Boleh nggak? Nggak ada larangan. Masjid masa nggak boleh nanam pohon? Boleh. Ya kan? Itu Masya Allah, tabarakallah. Dengan cara seperti itu, insya Allah anak-anak muda, remaja-remaja yang senang dengan lingkungan akan merapat ke masjid. Dan itu mereka bisa gerakkan, ya bisa digerakkan. Jadi saya gembira mendengarnya Pak Yot ya, masjid di Tasikmalaya itu sudah bergerak jauh. Ya ini malah di luar pikiran kita nih, hebat betul. Malah bisa kita tiru nanti, Masya Allah. Selamat Pak, untuk kita tunggu iktikafnya di Masjid Kapal Munjalan. Insya Allah. Salam buat semua Pak Kiai. Salam, Masya Allah, tabarakallah. Berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh, ya? boleh. Oke, satu lagi ini dari Pak Andi Ratam. Boleh Pak Andi Ratam dinyalakan kameranya? Dinyalakan mute-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Mungkin singkat saja, tadi menyambung ilustrasi dari Ustadz Adia. Jadi kira-kira kalau memang misalnya nih, ikan yang cantik tadi nggak perlu ke daratan. Jadi yang menyelamatkan di daratan yang kotor ini kira-kira gimana? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz Adia nih kayaknya jawabnya. ini ilustrasi ringan diseriusin. Pak Andin luar biasa. Ini penggerak dari Punggur beliau nih. Masya Allah. Siap. Jadi kalau misalkan nanti kayaknya pertanyaannya kita bahas besok ya. Based on Quran guys. Ini ya, lebih detail. Jadi karena konsep kepemimpinannya, Bang Andi, kita akan tahu bagaimana sih kepemimpinan yang Allah mau. Iya, iya. Nah, kenapa tadi bilang daratan yang kotor, bukan berarti dibiarkan kotor, enggak. Memang caranya yang tidak sesuai dengan SOP yang Allah mau. Nah, jadi gimana sih? Nah, besok Bang Andi nggak boleh absen, oke? Dan itu yang disebut dengan filah.
Betul. Nah, betul. Qiblah itu berarti basisnya harus Quran. Kalau enggak nanti bingung. Ya, Ya, sekarang kita pakai feel liberal, Ya. feel demokratis ya. ya bisa. Rusak semuanya. Nggak bisa. Betul, Kiai. Iya, iya. Nah, alhamdulillah. Sip, alhamdulillah. Oke, udah jam 10 Ustaz Adia. Siap, sudah jam 10. Kayaknya meteonya itu menggoda betul ini. Alhamdulillah siap. Berarti teman-teman terima kasih banyak sudah hadir, terima kasih banyak sudah membersamai kita pada kesempatan malam hari ini dan alhamdulillah ini sudah makin lama makin hari makin berisi materinya dan insya Allah besok kita akan ketemu materi tentang kepemimpinan menurut Al-Quran. Jadi sama-sama kita ketemu besok, sama-sama kita sama-sama belajar lagi, menggali lagi. Jazakumullah. Terima kasih banyak. Kita tutup sesi malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.